set 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 set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain, NIM 103012500304. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena Allah lah yang telah memberi kita hidup sampai sekarang. Tak lupa junjungan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah memberi kita, yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman sekarang yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita merenungkan bersama tema yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu sholatnya baik, perilakunya juga harus tetap baik. Hadirin sekalian, sebagai kita tahu, sholat adalah tiang agama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya, maka ia akan menegakkan agama. Siapa yang meninggalkannya, ia akan merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Artinya, tanpa sholat, kehidupan seseorang muslim akan rapuh. Tetapi bukan hanya mendirikan sholat secara fisik yang penting, melainkan juga memperbaiki kualitas sholat kita. Sebab sholat yang benar bukan hanya dilihat dari gerakan dan bacaan, tetapi dari pengaruhnya terhadap perilaku dan akhlak kita sebagai seseorang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholawah innas sholawata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama sholat bukan hanya agar kita memenuhi kewajiban ritual, tetapi agar kita terhindar dari perbuatan maksiat, perbuatan buruk, dan perbuatan keji lainnya. Sholat yang baik akan membuat hati seseorang menjadi lembut, pikirannya jernih, dan perilakunya lebih terarah. Contohnya nyata dari sholat yang berkualitas, seperti kalau di sekolah, anak yang sholatnya baik biasanya tidak mencontek saat ujian, menghormati gurunya, menghormati teman-temannya, datang tepat waktu, disiplin, menjauhi kata-kata kasar, dan pergaulan buruk. Kalau di tempat kerja, orang yang sholatnya baik, itu baik dengan rekan kerjanya, tidak korupsi, tidak malas, tidak menipu pelanggan atau rekan kerja. Semua itu adalah bukti bahwa sholatnya telah membentuk akhlaknya. Namun, ada juga sebaliknya. Ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, tapi masih suka berbohong, suka nipu orang, suka menyakiti hati orang lain. Maka kita harus tanya kepada diri kita sendiri, apakah sholat kita sudah benar-benar membuat kita lebih baik atau cuma sebagai formalitas saja? Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak menambah apa-apa kepadanya selain semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini sangat tegas. Artinya, kalau seseorang masih terus berbuat maksiat meski rajin sholat, maka sholatnya belum berpengaruh pada hatinya. Bisa jadi dia hanya melakukan gerakan, tapi belum menghayati makna dari sholat itu sendiri. Makna sholat yang harus kita hayati itu saat takbiratul ihram,
kita mengangkat tangan dan mengucap Allah Akbar, kita menyadari bahwa Allah Maha Besar, sedangkan kita kecil dan lemah. Ini mengajarkan rendah hati dan tidak sombong. Saat ruku, kita tunduk sebagai tanda hormat kita kepada Sang Pencipta, mengajarkan tunduk pada kebenaran. Saat sujud, posisi terendah kita di bumi justru menjadi saat paling dekat dengan Allah. Ini mengajarkan kerendahan hati dan kepasrahan total. Saat salam, kita menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mengajarkan pentingnya menyebarkan kedamaian kepada sesama. Maka, kalau seseorang menghayati makna-makna ini dalam setiap sholatnya, niscaya ia akan menjadi pribadi yang sabar, yang lebih jujur, dan lebih penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita memperbaiki kualitas sholat kita agar benar-benar berpengaruh pada perilaku kita sehari-hari. Jangan sampai kita hanya pandai melafalkan doa, tapi masih mudah marah, iri, atau menyakiti orang lain. Karena Allah tidak hanya melihat beberapa sering kita sholat, tetapi juga beberapa dalam sholat itu membentuk hati dan akhlak kita. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka mari kita jadikan sholat sebagai sarana untuk memperbaiki diri, memperindah akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang sholatnya baik, hatinya lembut, dan perilakunya mencerminkan keimanan yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.